sangat menarik karena ternyata banyak kasus yang dijumpai oleh Dr. Diandra yang mungkin perlu kita ketahui bahwa kasus-kasus tersebut memang pada saat kuliah kan kita tidak pernah menemukan, ya, menemukan pada saat bekerja, dan akhirnya kita makin lama makin tahu bagaimana cara melakukan diagnostik, kemudian bagaimana cara pengobatan itu dari kebiasaan di dalam menanganinya, ya. Jadi mungkin di dalam kondisi sekarang ini bahwa memang kita di dalam mata ajaran satwa akuatik ataupun di dalam koas memang kita hanya sebagai magang pilihan. Tetapi saya harapkan dengan magang pilihan tersebut itu juga sudah bisa sebagai bahan untuk kalian pada saat akan menangani di lapangan, ya. Sehingga dari presentasi dari dua narasumber, Dr. Elma Nafian ataupun Dr. Diandra ini benar-benar sangat bermanfaat bagi kita semua karena seperti itu keadaan di lapangan yang mana ternyata jauh berbeda dengan pada saat kita masih di bangku kuliah. Mungkin Dr. Fian awal-awal untuk melakukan injeksi pada dolphin mungkin juga bingung juga pada awal-awal, tetapi begitu sekarang sudah sering melakukan, ya akhirnya sudah pintar. Termasuk juga Dr. Diandra. Makanya saya harapkan bahwa kalau ada adik-adik yang sekarang ini ataupun mahasiswa yang ingin belajar banyak mengenai satwa akuatik, baik pada marine mammal ataupun marine fish ataupun tidak hanya fish saja, ya, satwa yang memang hidup di dalam akuatik, mohon untuk bisa diizinkan, ya, supaya dia juga ikut belajar seperti Dr. Fian ataupun Dr. Diandra. Silakan siapa yang mau melakukan pertanyaan. Dr. Fian, ini ada pertanyaan dari saudara Rio. Itu pertanyaan dari saudara Rio, bahwa perlakuan handling khusus yang perlu diperhatikan pada lumba-lumba saat melakukan pengobatan. Langsung dijawab ya, Dok? Langsung jawab saja. Ya, jadi seperti pertanyaannya, saya jawabnya siapa? Mas Rio gitu ya. Jadi perlakuan handling khusus yang perlu diperhatikan pada lumba-lumba saat melakukan pengobatan seperti apa gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah karakter atau behavior dari individu lumba-lumba yang akan dilakukan pengobatan. Karena ada beberapa lumba-lumba yang memang dia agresif, ada yang jinak, ada yang pintar, ada yang saking pintarnya dia bisa mengelabui keeper atau trainer atau bahkan dokter hewan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah behavior dari individu lumba-lumba tersebut. Jadi kalau kita tiap hari melihat lumba-lumba, tentunya kita pasti tahu, oh itu lumba-lumba yang agresif. Nah, ketika ada lumba-lumba yang sudah jinak dan terlatih dan sudah pintar, itu maka itu sangat mudah untuk melakukan pengobatan. Kita tinggal istilahnya meminta atau mereka volunteer gitu, dengan sukarela untuk menyerahkan dirinya gitu dalam tanda kutip untuk dilakukan pengobatan. Nah, untuk agresivitas yang muncul pada lumba-lumba, jika memang harus dilakukan pengobatan, itu kita bisa lakukan dengan cara memberikan dia sedasi, seperti contohnya diazepam. Saya biasa gunakan Valium seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara dia disedasi atau ditenangkan terlebih dahulu. Tapi kembali lagi, semua lumba-lumba itu basisnya secara basic semuanya pintar dan mudah dilatih, sehingga apabila kita dapat berkomunikasi dengan baik, misalkan meminta pelatih untuk tolong dilakukan pelatihan metode untuk pengobatan ini, misalkan untuk pengambilan sampel ini untuk kegiatan medis, maka itu bisa dilakukan individu baik yang itu jinak ataupun yang agresif secara voluntary. Jadi intinya adalah behavior itu, Dr. Husin. Oke, terima kasih Dr. Fian. Ada lagi Dr. Fian? Ada pertanyaan lagi dari Nadia nih.
deteksi kebuntingan pada lumba-lumba, bagaimana metode yang digunakan? Kalau deteksi lumba-lumba itu kita biasanya dua parameter ya. Bisa kita karena ada pemeriksaan USG rutin, itu kita bisa tentunya bisa deteksi utama adalah USG, kemudian kita bandingkan dengan pemeriksaan hormon seperti itu. Itu sudah cukup dok, saya rasa dua itu. Oke, kemudian ada pertanyaan untuk Dokter Deandra. Menurut dokter seberapa penting program vaksinasi dari sang gelegar ini? Siapa ini? Sang gelegar ini, menggelegar ini. Silakan Dokter Deandra. Ya, untuk program vaksinasi itu sebenarnya penting banget. Cuma kalau di Jakarta Aquarium itu tidak dilakukan vaksinasi karena masuk konservasi, jadi belum dilakukan vaksinasi juga. Tapi itu sesungguhnya sangat penting, apalagi untuk ikan-ikan yang produksi. Biasanya itu yang dilakukan vaksinasi adalah ikan-ikan yang untuk produksi seperti itu. Kalau di Jakarta Aquarium sendiri sebenarnya belum melakukan vaksinasi juga. Jadi ya seperti itu. Jadi sebenarnya vaksin itu sangat penting. Oke, jadi belum belum dilaksanakan ya. Kemudian ini dari Olivia, Dok. Dari Olivia menanyakan kenapa Dokter Deandra methylene blue tidak digunakan lagi dan dalam filter kimia. Methylene blue bukan untuk filter kimia. Silakan Dokter Olivia. Iya, kenapa methylene blue tidak digunakan lagi itu karena dia toksin ya. Jadi sekarang sudah tidak boleh digunakan karena dia toksin itu. Jadi itu bukan di filter kimianya, itu untuk treatment sebenarnya. Tapi sudah tidak boleh. Kemudian ada ini Amira. Amira bertanya kepada Dokter Fian. Amira. Jadi Amira menanyakan selamat pertimbangan khusus penggunaan steroid dalam penanganan inaptens. Apa Dok? Silakan. Nah, jadi kalau untuk steroid ini sebenarnya ini hanya stimulan awal saja. Jadi ini bukan treatment utama. Gitu. Treatment utamanya adalah biasanya untuk mengganti pakan. Dan kemudian jika dalam beberapa kali penggantian pakan itu tidak berjalan baik, kita bisa stimulasikan menggunakan steroid seperti itu. Dan tentunya penggunaan steroidnya hanya dalam keadaan terbatas, tidak berkepanjangan. Ini saya baca di dalam bukunya Leslie, Marine Mammal Medicine, itu dia menggunakan dexamethasone dan itu berjalan cukup baik. Gitu. Oke, jadi bisa Dok ya, bisa digunakan. Kemudian ini ada. Oke, ini ada pertanyaan untuk Dokter Deandra dari Loisa. Sebentar, Loisa menanyakan pengobatan permedia itu apa? Maksudnya apa Dok? Jadi, izin bertanya Dok, pengobatan permedia itu seperti apa? Maksud saya apa yang dilakukan? Jadi permedia itu yang dilakukan pengobatan itu, obatnya itu diberikan ke airnya, bukan ke individunya. Jadi di airnya dicampurkan ke airnya, bukan di individunya seperti itu. Jadi kalau misalkan Lisa ingin melakukan pengobatan permedia, tinggal misalkan kopor, kita hitung, terus kemudian dapat berapa milinya dosisnya, tinggal dicampurkan ke airnya, ke air yang ada di ikan tersebut. Jadi jangan langsung ditumpahkan, tapi diberi air dulu, air dari exhibit, terus dicampurkan, baru dicampurkan lagi ke air yang ada di akuarium gitu. Oke, Dokter Deandra, mungkin sekarang Ibu ingin tahu saja Dokter Deandra. Tadi kan Dokter Deandra kan mempresentasikan bahwa ternyata kejadian infeksi dari protozoa ataupun cacing itu sering dijumpai ya. Padahal kalau dilihat tadi adalah pemberian antelmetik
itu rutin diberikan di Jakarta Aquarium. Nah, kira-kira itu apa yang terjadi, Dok? Jadi kalau di Jakarta Aquarium itu sendiri airnya kan beli, Dok. Jadi setiap air datang itu kecampur lagi dengan air yang baru. Jadi kita tidak tahu apa di air tersebut ada parasitnya atau apa. Jadi kemungkinan besar sih dari air tersebut, dari air yang baru datang, terus terjadilah cacing dan white spot segala macam itu. Oh, jadi dari air yang digunakan untuk mengganti ya, Dok ya? Iya. Jadi air yang selalu diganti berapa hari sekali itu kemungkinan adalah sehingga mungkin pada saat pengobatan hari H terhadap antelmiktik, air yang saat itu ada mungkin terbebas ya. Tetapi karena air ini selalu diganti sehingga kemungkinan adalah telur ataupun larvanya terbawa oleh si air tersebut sehingga akan berkembang di situ ya, Dok ya. Oke, kemudian Dokter Vian, kalau seumpama karena konservasi tersebut adalah salah satunya kalau pada saat kondisi rescue terhadap lumba-lumba mungkin yang terjaring oleh nelayan, kemudian pas kebetulan mungkin ada di daerah mana, kemudian ada dokter hewan yang ada di situ dan ingin melakukan pertolongan. Nah, kira-kira apa yang diperlukan oleh dokter hewan tersebut? Pengetahuan apa, Dok? Kira-kira? Jadi kalau untuk yang terdampar, kita kalau terdampar itu kan banyak, biasanya ada yang ditemukan sudah mati, matinya ini sudah baru saja, sudah lama atau sudah jadi bangkai, ada yang kita temukan hidup. Nah, kalau yang kita temukan hidup itu sebagai lembaga konservasi itu dan kita sebagai dokter hewan jangan langsung untuk kita tangani. Kita harus menghubungi pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam terlebih dahulu yang terdekat, baru kita bisa tangani. Nah, untuk penanganannya itu kita bisa siapkan dulu mengecek pemeriksaan fisik seperti biasa untuk jantung, nafas. Nah, itu segera untuk dilakukan tindakan yang ABC, airway, kemudian B itu breath, kemudian C itu nanti cairan dan segala macamnya. Nah, itu harus disesuaikan. Kita melihat misalkan koreksi di pernafasannya, maka kita harus berikan bantuan yang sifatnya untuk memperbaiki jalan nafasnya. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa ada hewan yang itu mungkin masyarakat tidak tahu, kita langsung tangani, itu bisa salah kita. Jadi kita harus menghubungi pihak BKSDA dulu yang terdekat, baru kita bisa tangani secara medis. Oke, Dok, itu kan hal yang memang harus kita ketahui ya, bagaimana penanganan di lapangan kondisi tersebut. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dok Vian, ada dari Tommy Ragil ini. Tommy Ragil menanyakan nebulizer tadi, persoalan penggunaan nebulizer, itu bagaimana, Dok? Ya, kalau untuk nebulizer, saya pernah mencoba beberapa kali dan itu lumayan efektif pakai nebulizer biasa, jadi tetap pakai seperti biasa. Kemudian untuk maskernya ditaruh di blowhole-nya. Nah, kemudian kita isi medianya untuk misalkan yang untuk dilatasi dari pernafasan, jadi agar dia tidak mengecil dan bisa membantu pernafasan. Seperti Ventolin bisa kita campurkan juga dengan antibiotik yang sifatnya khusus untuk pernafasan, seperti misalkan golongan-golongan dari enrofloxacin dan segala macamnya itu bisa digunakan dan itu hasilnya lumayan memuaskan. Berarti bisa dong, Dok, nebulizer tersebut kemungkinan adalah mungkin si dolphin ini kena pneumonia sehingga pernafasannya akan terganggu, sehingga kita bisa melakukan nebulizer menggunakan bahan yang bisa digunakan untuk mengencerkan gangguan di dalam paru-paru tersebut atau ya bisa. Sesuatu bahan bisa ya. Jadi bahannya bahan-bahan yang untuk memang kita awalnya pasti pakainya yang untuk dia vasodilatasi untuk melonggarkan saluran pernafasannya agar tidak susah nafas. Kemudian kita bisa bantu dengan penggunaan antibiotik seperti ini. Jika kita
kita curigai di situ terdapat bakteri. Ada infeksi bakteri. Oke. Oh, ini satu lagi Dokter Deandra, ada pertanyaan ini dari Larasati Tanjung. Beliau menanyakan persoalan New Tank Syndrome. Jadi New Tank Syndrome, mengapa dengan merendam dengan air tawar selama 3 minggu? Itu gimana Dok Deandra? Jadi sebenarnya tujuan untuk direndam dengan air tawar selama 3 minggu itu untuk mencegah adanya penyakit seperti protozoa atau cacing. Kemudian air laut selama 2 bulan itu emang siklusnya si Nitrosomonas sama Nitrobacter itu selama 2 bulan, dan dia ada di filter yang digunakan di akuarium. Itu dia akan tumbuh apabila digunakan dengan air laut. Kalau air tawar itu fungsinya untuk tadi menghilangkan parasit-parasit yang ada di akuarium tersebut. Oke. Terima kasih. Sepertinya pertanyaan dari pengikut webinar ini sudah tidak ada dan sudah terjawab dengan baik oleh kedua narasumber, yang mana dari kedua narasumber kita mendapatkan tambahan ilmu yang banyak, yang tidak banyak kita berikan di perkuliahan, karena memang di perkuliahan kita juga tidak ada praktikum, sehingga dan kemarin adalah hanya merupakan mata ajaran pilihan. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita calon dokter hewan yang hari ini pada mengikuti serial webinar untuk manajemen satwa akuatik. Jadi saya selaku koordinator PPDH untuk satwa akuatik mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Elma Nafian dari PT Wersut-Sekuni Indonesia dan Dr. Eka Deandra Rahayu dari Jakarta Aquarium, yang mana ilmu-ilmu yang diberikan itu sangat-sangat bermanfaat. Dan mohon maaf karena ini baru pertama kalinya, jadi kalau memang ada kekurangan, saya sebagai koordinator mohon maaf. Dan terima kasih banyak kepada dua narasumber. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita sebaiknya saya kembalikan ke Dr. Ulum. Silakan Dr. Ulum. Terima kasih Dr. Dean, Dr. Fian. Silahkan monggo Ibu untuk ditutup acara pada. Udah ditutup. Terima kasih Dr. Deandra, Dr. Fian, Dr. Ulum. Semoga kita selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.